Jazakallah khair. Sekarang lihat baik-baik. Sebentar, saya mau selesaikan dulu sampai ke esensi ya. Perhatikan baik-baik, kita baru bahas yang pokok. Jika kadar air cukup untuk 4 yang ini, maka dahulukan ini. Dari mulai wajah, tangan sampai siku, usap bagian kepala, sampai ke kaki, sampai ke mata kaki. Gantian kanan dengan kiri. Kanan sempurnakan, baru kiri. Bukan ditukar kanan kiri, kanan kiri. Kanan sempurnakan, baru kemudian kiri. Nah, yang paling penting saya sampaikan, perhatikan betul, wudu kita ini bukan sekedar membasuh bagian luar. Kalau Anda hanya membasuh bagian luar, maka Anda hanya mengambil aspek yang pertama yang tadi kita bahas di awal, nadhafah. Cuman bersih. Kalau cuman bersih, jangankan muslim, non-muslim pun bisa meniru itu. Tapi ada aspek yang kedua, disebut dengan tahara, bawaannya disebut dengan husnun. Orang yang bisa membasuh dengan baik, maka tampil, kata Nabi, nilai-nilai kebaikan dalam dirinya. Kalau baiknya muncul, buruknya keluar. Makanya kata Nabi, bersamaan dengan orang membasuh, tumpah airnya, maka jatuhnya air itu sekaligus menumpahkan kotoran dan dosa dalam dirinya. Maka dari itu kata para ulama, lihat baik-baik ya, setelah antum selesai wudu, saya sempurnakan, antum baca doa apa? Asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Perhatikan baik-baik teman-teman. Lihat, fokus, lihat baik-baik. Allahumma ij'alni minat tawwabin. Kita terjemahkan. Ya Allah, mohon jadikan saya termasuk orang tawwabin, artinya orang taubat. Saya ulang ya, tawwabin itu orang taubat. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang yang bertobat. Pertanyaan spesifik saya, hadis ini sahih dan sering kita bacakan. Pertanyaan spesifik saya, apa hubungan taubat dengan wudu? Antum kan baru wudu, tapi kenapa doanya baru taubat? Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Orang kadang-kadang tidak bahas sampai ke kedalaman ini, sehingga wudunya kadang hanya sekedar basuh. Teman-teman, bukankah taubat itu pertama mengakui kesalahan yang kita lakukan? Kedua, menyesali kesalahan yang diperbuat, dan ketiga, berjanji tidak mengulanginya lagi. Jadi ketika antum membasuh tangan misalnya, sebetulnya antum bertobat dari kesalahan tangan yang dikerjakan. Makanya kalau orang benar wudunya, begitu dia basuh tangannya, dia pernah akui dulu, coba ingat-ingat salah apa tangan sampai wudu ini. Sampai antum wudu pernah melakukan kesalahan apa tangan ini? Coba antum ingat-ingat. Setelah itu sesali. Dan berjanjilah kepada Allah ketika Allah tumpahkan kesalahan dan dosa di tangan ini, lewat air wudu yang jatuh, berjanjilah kepada Allah bahwa tangan ini tidak akan menyentuh kesalahan yang semula pernah dikerjakan. Makanya mustahil ada orang wudu yang tangannya tadinya jahil, tiba-tiba jahil lagi, mustahil. Mustahil. Selesai wudu dia tobat, ya Allah saya tinggalkan itu semua. Makanya ketika dia tinggalkan dosa tangannya, dosa kakinya, dosa mulutnya saat kumur-kumur, antum saat kumur-kumur walaupun itu sunnah, itu bukan cuma mengeluarkan kotoran di mulut, tapi kotoran lisan itu yang berbahaya. Hati-hati. Jadi begitu kotoran lisan hilang, maka antum tidak akan punya kamus untuk mencela orang lain. Tidak ada menggibahkan orang lain. Boleh jadi amarah ada, tapi antum gak akan menemukan kosakata untuk membalikkan suasana celaan itu. Antum kenal Al-Hasan cucunya Nabi? Kenal di mana antum? Luar biasa ya. Baik, ikhlas itu tetap rasional ya. Baik. Beliau berusaha untuk ikhlas tapi tetap rasional ya. Baik. Semoga Allah ridho ya. Baik. Teman-teman lihat baik-baik. Al-Hasan itu cucunya Nabi SAW. Itu yang paling mirip wajahnya dengan Nabi SAW. Punya anak, anaknya sama namanya dengan kakeknya, Muhammad. Satu kali, ini Al-Hasan itu pemuda luar biasa, penghuni surga, ahli Al-Quran. Sepeninggal Nabi SAW di zaman fitnah, pernah beliau lewat ke pasar dengan putranya Muhammad. Tiba-tiba di masa fitnah itu kan banyak orang mulai antipati, banyak friksi, banyak celaan macam-macam. Di tengah jalan dicela oleh seseorang. Dari A sampai Z, habis celaan. 1, 2, 3, 4, 5, Al-Hasan cuma diam. Perhatikan baik-baik. Begitu orang itu pergi, fantalaqa, faqala ibnu, maka berkata anaknya kepada ayahnya, ya abati lima lam tarud. Pa, kenapa papa tidak balas? Maksudnya jelaskan bahwa papa tidak seperti itu. Lihat jawabannya. Wala adri kaifa arud. Papa enggak tahu bagaimana cara membalasnya. Jadi ketika beliau akan balas itu, nyari kosakata dalam dirinya nggak ketemu, Pak, Bu. Jadi mau cari kata begini saja, Anda pun tidak lebih baik daripada saya, itu tidak ketemu dalam dirinya. Saking bersihnya keadaan dirinya. Dan dikenal sebagai ahli wudu yang luar biasa. Jadi kalau antum terbiasa berwudu, batal wudu lagi, maka mustahil pancaran-pancaran dalam diri memancarkan sesuatu yang tidak baik.
Kalau dia ngalir ke wajah, wajahnya tuh menampilkan keteduhan. Ngalir ke lisan ada kebaikan, ngalir ke kaki ada kebaikan. Nah, antum tiap hari kumur-kumur minimal 5 kali, kenapa yang dikumur itu nggak pernah keluar? Pakaian sudah tidak isbal, tapi lisannya begitu isbal. Kan jadi masalah. Mata, tangan, kaki, apa yang antum banggakan di hadapan Allah? Kan semua akan ditanya. Jadi teman-teman sekalian, itulah sebabnya kalau orang sudah bertobat kepada Allah, tinggalkan keburukannya, maka jadilah dia mutatahhir. Waj'alni minal mutatahhirin. Kalau antum sudah tawwabin, jadi mutatahhirin, maka cinta Allah diturunkan kepada antum. Turunlah Quran surah kedua ayat 222 itu. Tadi yang kita tulis di awal. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau kita kaitkan ayat ini dengan ayat wudu, maka terjemah paling singkatnya adalah Allah mencintai orang wudu yang wudunya sempurna. Sempurna. Ya, jadi kesempurnaan itu tidak hanya terletak kepada fikihnya, tapi pendalaman dari segi hikmahnya. Dan hikmah itulah yang diajarkan ketika Nabi diutus. Quran surah kedua ayat 151, paling kanan sebelah bawah. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Pada esensinya. Saya sangat tidak berkenan ya kalau kita belajar cuma jadi informasi. Dan kalau kita praktekkan cuma jadi teoritis yang dipraktekkan secara fikih, tidak. Ada akhlak yang membedakan kita dengan umat yang lainnya. Ya. Nah ya teman-teman, Quran surah kedua ayat 222, ini korelasinya. Jadi inilah tautan sinergi antara ayat dengan hadis, Al-Quran dengan sunnah, terkait dengan praktek tahara, terkait dengan wudu. Kalau kita tambahkan dari awal secara maksimal, maka kita mulai dengan berniat karena Allah, niat amalan hati misalnya, dan kita ucapkan bismillah untuk menunjuk pada aspek ibadah. Mulai antum dengan tambahan, ya, mengusap-usap tangan, menyela-nyelai begini. Kemudian setelah itu mulai dengan berkumur-kumur, ya, sambil kemudian kumur-kumur tamadmud sambil istinsyak. Istinsyak menghirup air sampai ke hidung, ya, untuk mengeluarkan kotoran yang di hidung. Kemudian istinsyar dikeluarkan. Bisa antum keluarkan sekaligus atau satu-satu misalnya, jikalau dirasakan kotoran ingin dikeluarkan dari hidung. Jadi ambil kumur-kumur, ya, kalau memungkinkan untuk misalnya sikat gigi itu lebih bagus, ya. Ingat, sikat gigi itu kalau bahasa Arabnya apa? Bukan, ya, apa bahasa Arabnya? Allahu a'lam. Apa lagi? Baik, ya. Kalau bahasa orang sekarang itu tanziful asnan, tapi itu bahasa orang sekarang. Bahasa yang dulu yang tadi ucapkan, siwak, yang tadi antum ucapkan, ya, untuk membersihkan gigi, siwak. Maka kayunya disebut dengan kayu siwak, padahal kayunya bahasa Arabnya ud. Ya, Pak, tolong beli siwak. Nah, kalau antum dikasih Pepsodent misalnya sama sikat gigi, itu betul. Sama, antum dikasih kayu juga betul. Jadi jangan sampai misalnya tolong beli siwak, antum dikasih Pepsodent misalnya atau Furche atau misalnya sikat gigi, antum tolak. Oh enggak, saya maunya siwak. Kalau cuman kayunya itu disebut dengan udun. Ud itu kayu. Kalau dipakai sikat gigi maka disebut dengan udus siwak. Maka dibuang kalimat udnya, dimunculkan siwaknya, maka muncul istilah as-siwak. Kalau di Arab disebutkan siwak, maksudnya kayu yang digunakan untuk menyikat gigi. Itu metode namanya mudhaf ilaih. Kalau dibuang mudhafnya, muncul mudhaf ilaihnya untuk menekankan makna siwaknya. Yang penting bukan kayunya, yang penting sikat giginya. Jadi kalaupun kayunya tidak ada, jangan menyebabkan antum tidak bersiwak. Pak, saya mau bersiwak. Oh, ini silahkan kasih sikat gigi. Oh bukan, saya pengennya kayu. Nah, inti daripada kayu itu untuk sikat gigi. Makanya dibuang kalimat udnya, dimunculkan siwaknya. Sehingga kalaupun kayunya tidak ada, antum bisa gunakan benda lain yang penting digunakan untuk bersikat gigi. Paham sampai sini? Saya ingin antum pahami itu. Karena dalam bahasa Arab, ada kadang dua kalimat, satu dibuang. Contoh, Masjidil Haram. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal Masjid Al-Haram. Kadang-kadang orang Arab membuang masjidnya, muncul Al-Haramnya. Asalnya begini, Masjid Al-Haram. Kalau sudah diketahui, dibuang kata masjidnya, muncul kata Al-Haramnya, menunjuk kepada masjid. Antum silakan umrah haji, menginap di hotel-hotel depan Masjid Al-Haram. Maka akan ada tulisan di lift-lift dan beberapa tembok menunjukkan dengan kalimat haram, begini, Al-Haram. Ya. Ditanya antum, mau kemana? Ke haram, ke haram? Antum jawab, bukan, saya halal. Bukan, ini maksudnya mau ke masjid. Masjid, ya, jelas ya? Baik, ini penting saya tunjukkan supaya kita itu lebih rasional dalam memahami sesuatu. Tapi pakai dalil, jangan cuma rasio, tapi dalil tidak ada.
Jadi kalau disebutkan siwak itu artinya sikat gigi. Dalilnya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salat. Kalau tidak memberatkan umatku, saya perintahkan untuk bersikat gigi setiap dia akan kali menunaikan salat. Maksudnya bisa berwudu, bisa setelah wudu ketika akan menunaikan salat. Bagaimana caranya? Maaf, kata para ulama bisa menggunakan kayu tadi, bisa menggunakan yang semisalnya, atau kadang-kadang kalau sulit ditemukan, saya biasanya kumuran pertama, kumur-kumur, buang, kumuran kedua saya suka pakai tangan begini, ya, untuk dibersihkan, sehingga kotoran-kotoran yang menempel kadang-kadang lekat di gigi itu setidaknya bisa lebih cepat didorong untuk keluar. Yang ketiga disempurnakan, hirup ke hidung, kemudian keluarkan sehingga kotoran bisa keluar. Wajah seperti tadi, tangan sampai siku selesai, kemudian rambut. Fokus. Bisa begini. Maaf, saya ralat kepala, ya, bukan ke rambut, kepala. Tumpahkan airnya, sapu ke sini, fokus. Bisa cara pertama begini, begitu ke sini langsung ke telinga, usuk sunahnya. Bisa sekaligus. Yang kedua, bisa kepala saja, selesai. Ambil air lagi, kemudian untuk telinga, boleh. Dua-duanya ada hadisnya. Khusus untuk telinga, maka lihat baik-baik, telunjuk dengan ini thumb, jempol, ini yang kita maksimalkan. Index finger dengan jempol, ini yang kita gunakan. Lihat baik-baik teman-teman, yang ini khusus untuk membasuh yang dalam di sini. Yang ini thumb, jempol untuk bisa mengusap bagian luarnya di sini. Ya, jelas ya? Baik, setelah ini kembali ke kaki seperti yang tadi telah kita bahas. Tutup dengan doa. Begitu antum berdoa menghadap kiblat, disitulah tekad antum untuk berubah jadi lebih baik. Dan cahaya itu bergantung pada keinginan dan maksimal kita untuk bisa mempraktekannya. Ya, jadi kalau cuma bersih-bersih tiap hari, jangankan antum, anak kecil yang belum balik pun bisa mengerjakan itu. Letak perbedaannya terletak pada kebersihan aspek luar dan kesucian dalam diri kita. Kita tutup sebentar sampai di sini. Saya buka dulu sesi untuk berdiskusi supaya maksimal bahasan kita. Untuk itu saya buka dialog. Tapi mohon izin ya, saya mau ingatkan dulu, tolong hadirkan pertanyaan-pertanyaan yang esensial. Yang tidak terlampau penting, antum simpan dulu. Saya di Mekah pernah ditanya saat umrah beberapa waktu yang lalu. Ada yang tanya, Ustaz, kenapa di Mekah ada burung gereja? Masya Allah. Saya bilang, itu mu'alaf, Pak. Oke. Ya, silakan. Bismillah. Jazakumullah khair.